Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ma sya Allah la yasbiqul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat Islam, iman, wabil khusus nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, kita bisa bermujalasah di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat ma'assalam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil ma'lum wala banun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Amin, wabil khusus juga kepada Kiai Al-Mukarram Al-Haj Kiai Haji Lutfi Baswari. Mudah-mudahan beliau dilancarkan rezekinya, disehatkan, dipanjangkan umurnya, sehingga beliau selalu mengajarkan kita kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kami ingin membacakan satu buah hadis, yang mana hadis ini kami ambil daripada kitab Fadailul Mukhtar. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fa inna Allah yuhyil qulubal mayyitah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati banyak hadirin. Ada mati, hati yang mati tak ingat keluarganya, tak ingat saudaranya, tak ingat, bahkan tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati tidak ada mempunyai ilmu di dalam hatinya. Sehingga apa? Jauh dengan alim ulama. Nah, kalau kita dulu dengan ulama, kita hati yang mati tadi, yang tak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah dengan alim ulama. Kenapa? Karena alim ulama menyampaikan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghidupkan hati. Dengan apa Allah menghidupkan hati? Yaitu binuril hikmati, yaitu dengan cahaya ilmu. Yang tadi ahli maksiat, ya kan? Yang tadinya ahli maksiat, judi di mana-mana, zina di mana-mana, subhanallah, dia sering duduk dengan para alim ulama. Dia diberi ilmu, dia diberi cahaya ilmu, sehingga dia mengetahui bahwasannya apa yang dia kerjakan itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yuhil ardu bi ghairis sama, seperti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini dengan hujan. Jadi dunia ini hidup karena
Nah, kalau hati kita tidak dibarengi atau tidak dikasih ilmu hati kita, maka hati kita akan mati. Caranya gimana? Yaitu sering duduk dengan para ulama, duduk berkumpulan orang-orang yang soleh. Sehingga apa? Dikatakan juga oleh Imam Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, jawabul qalbi khamsatu asya. Maka dari itu Al-Imam Ibrahim Al-Khawas mengatakan obatnya hati ini ada 5. Yang pertama yaitu qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan mentadabburi, mengingat artinya, mengingat bacaannya, merenungi bacaannya, ya kan? Wa qala'ul batni, yaitu mengosongkan perutnya. Mengosongkan perutnya artinya sering berpuasa, misalnya sehari puasa, sehari tidak, sering mengosongkan hatinya. Wa tadarru'u 'inda sahur, yaitu merendahkan diri waktu sahur. Ya, sering sholat tahajud, bangun malam sholat tahajud, wa qiyamul lail, dan qiyamul lail juga sholat tahajud. Nah, ini yang terakhir, yang kelima, mujalasatu sholihin, duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang yang soleh. Ini obatnya hati. Kita misalnya punya kesumpukan, misalnya masalah tidak kelar-kelar, masalah. Caranya gimana? Biar tenang hati, yaitu duduk dengan orang yang soleh, mempunyai teman yang soleh. Sehingga apa? Hati yang tadi bunda bisa sembuh karena kita sering duduk dengan orang yang soleh. Makanya kalau kita biar kita tidak subah, biar kita tidak memikirkan masalah-masalah yang kita hadapi, ya kita tatkala ada majelis taklim seperti ini kita hadir. Sekarang beda, lebih banyak hadir maksiat daripada majelis taklim. Ada majelis, ada bantengan misalnya, hadir cuma bantengan. Tapi kalau hadir majelis taklim sedikit. Padahal orang yang hadir majelis taklim, dia melihat ulama, dia akan mendapatkan ilmu dari ulama. Kalau hadir bantengan dapat apa? Dosa. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu kalau kita punya anak cucu, kita ajak ke majelis taklim. Karena dikatakan kami sibyan yalhaq ala rijal wa nadhara ilaihi wa sibyan. Berapa banyak anak kecil yang bermain di depan ulama, di depan orang yang soleh. Fanadhara ilaihi, maka ulama itu melihatnya. Misalnya ada kecil dilihat para ulama, dilihat oleh ulama, masuk sibir, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang alim juga. Karena dia sering dibawa ke majelis taklim. Maka dari itu mudah-mudahan kita yang mempunyai anak cucu sering ajak ke majelis taklim biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Nadrah pandangan ulama. Maka dikatakan nadrah bi'aidil qutbi yuhyi. Pandangan orang yang soleh itu bisa menghidupkan, artinya bisa menghidupkan hati, bisa menghidupkan ke masyarakat kita nanti itu. Maka dari itu, oleh karena itu, marilah kita tatkala mempunyai anak cucu, ayo kita pondokkan, apalagi dipondokkan. Hadir majelis taklim, berjumpa dengan ulama aja mendapatkan berkah, menghidupkan hati, apalagi di pondok. Sering bertemu, berjumpa dengan ulama, berjumpa dengan syekhnya, ya kan? Seperti itu. Maka dari itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua, biar nanti kita sering berjumpa dengan ulama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan